Tapi keterbatasan bisa kita jadikan sebagai kelebihan. Mungkin kawan-kawan pengen tahu alasan ini menjadi satu organisasi Lohan Club Indonesia. Yang pertama, kita pertimbangannya simpel sih ya. Kalau kita ingin memperjuangkan perkumpulan lah ya, perkumpulan minimal ya, klub perkumpulan ya. Kalau enggak itu nggak bisa jalan. Kenapa ini bisa dijadikan sebuah organisasi? Tujuannya adalah untuk orang banyak, biar kita bisa mengakomodir semuanya yang setidaknya bisa sebagai wadah lah ya kita. Excuse me, welcome back to LCI and Lohan Club Indonesia. Masih mas ya, ini tell me. Tapi kita tetap mau bekerja keras mas, gitu. Ya, Keterbatasan bukan berarti kekurangan. Tapi keterbatasan bisa kita jadikan sebagai kelebihan. Oke, kita terus dulu. Welcome. Oke, lanjut dari pembahasan yang kemarin mas ya. Ada pertanyaan yang membuat saya berpikir-pikir gitu ya. Kenapa LCI ini memutuskan kok harus menjadi organisasi? Pertimbangannya, alasannya. Karena setahu saya ya, organisasi itu mengurus banyak orang loh mas gitu ya. Bukan IO ngadain kontes selesai gitu. Akan banyak rentetan nih mas gitu. Mungkin kawan-kawan pengen tahu alasan kenapa sih LCCI akhirnya bulat memutuskan untuk oke, jalan ini menjadi satu organisasi Lohan Club Indonesia. Mari Mas Rudi dipersilakan untuk. Yang pertama, kita pertimbangannya simpel sih ya. Kalau kita ingin memperjuangkan perkumpulan lah ya, perkumpulan minimal ya, klub perkumpulan ya. Kalau enggak itu nggak bisa jalan. Dengan adanya kita, kenapa ini bisa dijadikan sebuah organisasi? Tujuannya adalah untuk orang banyak, biar kita bisa mengakomodir semuanya yang setidaknya bisa sebagai wadah lah ya kita. Kalau cuman sekedar IO misalkan ya, IO itu kan kayaknya hanya sekedar bikin kontes selesai tanpa ada pertanggungjawaban apapun gitu. Tapi kalau organisasi itu melibatkan orang banyak, kalau di dunia hobi lohan ini kan melibatkan penghobis dari kayak Indonesia gini, dari Sabang sampai Merauke ya. Dunia. Kalau khususnya Indonesia, kalau Indonesia itu kan nggak mungkin kita hanya sekedar di Jakarta tok, di mana. Sekarang mungkin ya dunia lohan itu nggak segencar dulu waktu datangnya awal di tahun 2000-an mungkin ya. Tapi sekarang kan sudah mengerucut, jadi orang-orang ini sudah kecanduan hobi kontes ya. Kalau hanya sekedar IO kayaknya apa yang kita perjuangkan sia-sia aja juga. Nggak bisa memperjuangkan kepentingan orang banyak lah. Karena di sini kan hobi lohan itu ada yang namanya melibatkan peternak, melibatkan progresor, melibatkan penghobis. Kalau kita hanya sebagai IO, rasa-rasanya nggak ada ini ya, nggak ada keberlangsungan atau nggak ada jenjang ke berikutnya ya Kang ya. Dan mas paham persis, tahu persis kalau untuk memutuskan menjadi organisasi itu bukan sekedar setahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Iya sih. Iya. Akan ada orang yang pro dan kontra. Itu pasti ya mas ya. Itu pasti. Dan karena saya berpikirnya gini aja simpel Jang. Kita berbuat baik, itu aja ada yang membenci gitu kan. Kita membuat wadah ini sebuah organisasi pasti ada yang pro dan kontra. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi lah pro dan kontra itunya, yang tujuannya ya ini dari kita kembali untuk kita, dari para penghobis, dari peternak, dari progresor,
kita kembali lagi hanya sebagai wadah yang tujuannya ini loh, ada wadah sebuah organisasi yang nanti kedepannya berharap bahwa dunia hobi lohan itu ada aturan mainnya kalau ikut organisasi sini. Gitu. Dan mungkin organisasi ini bisa nggak interaktif antara organisasi dan pemain, itu interaktifnya selalu ada gitu. Dan kebetulan ini ya, Lohan Club Indonesia ini alhamdulillahnya ya Jang ya, yang masuk ke struktural organisasi itu orang-orang yang punya kompeten, orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia lohan. Oh berarti udah ada ketuanya nih? Udah dong, kita nggak hanya sekedar bikin sesuatu asal bikin gitu, kita harus banyak perhitungan siapa nanti yang jadi ketua, efeknya kayak apa, negatifnya kayak apa, positifnya kayak apa, kan semuanya dipikirkan cuma Jang. Karena ya tadi bener Cang Ari bahwa ini organisasi nggak mudah gitu kan, jangka panjang, dan kita yang sampai yang pertama, alhamdulillah di organisasi Lohan Club Indonesia ini punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kualitas di situ, dan punya pengalaman, sudah pernah berkecimpung di organisasi lohan, kebetulan itu. Boleh nggak gue tanya siapa ketua dari Lohan Club Indonesia? Yes. Alhamdulillah yang ini berkat benar ya, ya ini seperti anugerah ya. Kita berjuang bareng-bareng, kita rapat jauh-jauh hari, kerayu kanan kiri. Ya, ayo kita berjuang bareng-bareng bagaimana hobis ini kembali mempunyai kualitas, mempunyai gengsi yang dapat mengangkat semuanya lah ya. Dan alhamdulillah seorang tokoh lama ya yang pernah menjabat di organisasi lama itu jadi ketuanya, yaitu Koweli Lux. Koweli Luxa Perdana. Ya, makasih sih kalau saya bener sih sampai merinding nih Cang ya. Jadi alhamdulillah seorang Koweli yang notabene sudah big berapa tahun di dunia kepengurusan lohan, akhirnya mau comeback lagi jadi ketua sebuah organisasi yang baru lahir. Oke Bro Aye, jadi sekedar informasi, beliau Koweli Luxa Perdana bersedia menjadi ketua LCI. Iya. Kita khususnya berterima kasih kepada Koweli mau membimbing bayi bahkan masih plasenta ya Mas ya? Iya. Masih ada plasentanya. Koweli bersedia membantu kita. Iya, alhamdulillah banget seorang Koweli mau. Ya udah, ayo kita komit tapi ya, gitu kan. Obrolan pertama Koweli itu tujuannya apa? Kedepannya kayak apa? Saya nggak mau setengah-setengah. Saya semua harus ditata dari depan. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang masuk organisasi, yang ada di struktural harus punya kemauan, punya kapasitas, dan yang terpenting adalah satu, dia benar-benar punya niat untuk membangun lohan khususnya Indonesia lagi untuk bangkit kembali. Nah, ya bukan berarti ini kita nggak bangkit sekarang posisinya ya. Iya. Posisinya rame sekarang, tapi kita akan berusaha menghadirkan sesuatu yang beda. Jadi akhirnya dari hal-hal obrolan-obrolan kecil gitu, Koweli mengiyakan. Oke, siap. Berapa lama? Karena kita ini bukan hanya dana, pikiran, itu kan harus dipikirkan matang-matang Mas. Kedepannya. Iya. Iya kan? Apa yang bikin ini jalan, gitu? Yang terpenting satu, niat, komitmen, tekad. Cuman 3 itu model kita, Cang. LCI itu Lohan Club Indonesia cuman modalnya tadi niat. Modalnya cuma nekat. Modal nekat, bener-bener modal nekat ya. Modal kita cuma apa? Nekat. Tapi ini bener-bener nekat yang terkoordinir. Karena dibantu sekarang dengan orang-orang yang punya kapasitas. Tidak seperti yang dulu ya. Ya. Dulu aja bisa berjalan, Ya, apalagi sekarang. Ya. Ya. Jadi
alhamdulillah di sini nanti LCI itu ketuanya nanti Koweli di situ. Terus? Jadi ketua umumnya Ketua umum Koweli. ketua umum Koweli, dan periode masa jabatannya itu 2026 sampai 2029 berarti ya. Ya, 3 tahun, per 3 tahun, Cang. selain Koweli ada siapa lagi, Mas? Ada Koweli, selain Koweli nanti ada Kobetran. Kobetran sebagai Kobetran kalau nggak salah sebagai wakil ketua. wakil ketua. Iya, kalau nggak salah ya. Nah, Iya. karena strukturnya pasti akan kita umumkan nanti. Struktur secara resminya. Gini, Mas. Gue sih ngomong apa adanya, Mas, ya Ya. gini. Hmm. LCI. Hmm. LCI ini di kepala orang pasti LC. Ko Nico Stefanus. Oh, LC series. LC series Oh, gitu. iya. Karena pasti wah ada something nih. Iya, Kenapa? iya. Iya, karena namanya kenapa seperti itu gitu. Dan kebetulan saya juga kerja di sekarang Kebe- mengempu LC series ya. Gitu. Apakah ini terpisah? Apakah ini murni kebetulan namanya sama? Apakah seperti apa? Karena jujur aja, ini organisasi, Mas. Ini di luar dari kepentingan apa yang sudah ada, gitu. Jadi gini, Jang. Waktu kita sepakat membentuk sebuah wadah, awalnya wadah dulu ya. Wadah ini kita namain apa gitu kan. Jadi dari teman-teman yang berkumpul, kita ngubungin A, B, C, D, kita ajak ngobrol dari hati ke hati, akhirnya ketemu satu kesepakatan, satu komitmen. Akhirnya, lah terus kita mau bikin apa ini? Perkumpulan kita mau kita namain apa ini? Kan gitu kan. Di situ sempat banyak perdebatan. Ada yang mengusulkan, banyak lah usul-usul nama itu banyak. Masterpiece sempat dengar. Sempat kita sempat menggadang-gadang itu masterpiece, ya, masterpiece. Jadi dan kebetulan di dunia hobi lain sudah keluar masterpiece, tapi beda tulisan gitu kan, ya itu jadi perdebatan. Nah kebetulan akhirnya terus, udahlah kita secara simpel aja lah, ya. Ini Lohan, ini sebuah organisasi, wadah, jadiin aja klub. Pertama Lohan Club Pak ya, Lohan Club. Terus ya kita domisilinya di mana juga gitu kan. Akhirnya tertatalah nama-nama itu Lohan Club Indonesia gitu. Nggak ada sangkut pautnya dengan LC series ya, nggak ada. Walaupun salah satu pembina kita. Mereka harus tahu Ya. pembina kita siapa. Salah satu pembina kita ada yang namanya Ko Nico Stefanus. Tapi tanpa ada unsur ya ini bener-bener nggak sengaja kita bikin ini. Namanya bener-bener nggak sengaja, nggak dihubung-hubungkan dengan LC series, nggak ada. Bahkan mungkin ada rumor juga ya, Cang ya. Mungkin ada rumor cuma ini di sini ada Ko Nico, ada ini. Paling nanti serianya yang menang ya. Enggak. Jadi kita bener-bener bikin besok, kalau ini organisasi di dunia Lohan yang di situ ada kontes, di situ ada bisnisnya, ya. Kita akan berangkat dulu ke dunia kontesnya dulu. Kita akan fokus ke dunia kontes dulu, ya. Kalau kita bicara nanti yang menang LC series, yang menang ini, enggak juga, enggak. Karena dari sisi penjurian aja kita bikin berlapis-lapis itu, Jang. Itu kita bahas nanti, Mas. Iya. Ini Jadi pembahasan tentang ya. struktur organisasi. Ya, Yaitu clue-nya berlapis-lapis. Nanti ada pembahasan lain, Bu Ali. Ya, Gitu. ya, Jadi nanti ada pembahasan tentang bagaimana sistem penjurian yang benar-benar detail.